Selamat sore Pak. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Madas untuk tugas proyek akhir yaitu presentasi tentang materi. Saya di sini Wesley Feriwanda Barita dengan NIM 11S23013. Saya Obener Lianto Pasaribu dengan NIM 11S23001. Saya Ridho Alexander Pakpahan dengan NIM 11S23010. Saya Christian Rafael dengan NIM 11S23031. Kami akan mempresentasikan materi mengenai bab 7 dengan subbab yaitu bab 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, dan 7.5. Berikut merupakan pemaparan kami. Oke, pertama dimulai dengan materi 7.1 yaitu teknik integrasi, mengetahui bentuk integral baku dan dapat mengubah bentuk integral yang diberikan ke bentuk integral dengan substitusi pengubah. Jadi pada bab 7.1 ini terdapat teorema yaitu substitusi dalam integral tak tentu. Misalnya G adalah fungsi yang terdiferensiasi dan misalkan F adalah anti turunan F, maka jika U sama dengan GX, maka ini integral F dx, lalu ada G aksen X dx. Karena G aksen X dx ini merupakan turunan dari Gx, maka dia tadi Gx itu juga U, maka dia dapat diubah menjadi integral Fu du. Lalu integral Fu tadi karena di atas integral F adalah F besar, maka F besar U tambah C. Lalu U tadi sama dengan Gx, maka diubah U menjadi F besar Gx tambah C. Dalam materi unit 1 terdapat 17 bentuk integral baku yang dapat dilihat yang telah saya paparkan berikut. Lalu untuk memantapkan 17 bentuk ini, kita akan membahas beberapa contoh soal. Contoh soal pertama yaitu hitunglah nilai dari integral x pangkat 5 per x pangkat 6 tambah 5 dx. Jadi cara itu pertama adalah kita memisalkan salah satunya sebagai U. Contohnya kita misalkan x pangkat 6 tambah 5 sebagai U. U sama dengan x pangkat 6 tambah 5. Lalu kita turunkan kiri kanan menjadi du sama dengan 6x pangkat 5 dx. Maka kita ubah eh, soal tadi, yaitu integral x pangkat 5 per x pangkat 6 tambah 5 dx. Tadi kita ketahui x pangkat 6 tambah 5 ini itu u. Lalu turunnya itu adalah 6x pangkat 5 dx. Sedangkan di soal adalah x pangkat 5 dx. Yang kita punya adalah 6x pangkat 5 dx. Lalu kita pindahkan 6-nya ke bawah, jadi du per 6 sama dengan x pangkat 5 dx. Lalu kita ubah menjadi 1 per 6 integral du per u sama dengan integral du per u adalah ln u. Seperti yang di 17 bentuk ini. Lalu kita substitusikan saja u-nya tadi x pangkat 6 tambah 5. Jadi 1/6 ln x pangkat 6 tambah 5 tambah c. Lalu untuk soal berikutnya adalah e pangkat x per 4 tambah 9 e pangkat 2x. Ingat bentuk integral 1 per a kuadrat kurang u kuadrat du. Jadi kita misalkan u-nya itu x3 e pangkat x sehingga du sama dengan 3 e pangkat x dx. Maka ini soalnya tadi integral e pangkat x per 4 tambah 9 e pangkat 2x sama dengan 1/3 integral 1 per 4 tambah 9 e pangkat 2x dikali 3 kali x pangkat 3 kali e pangkat x dx. Lalu 1/3 kali integral 1 per 4 tambah u kuadrat du. Lalu keluar ininya bentuk tadi karena 1 per 4 tambah u kuadrat tadi itu telah memenuhi bentuk yang ini, yang tan. Jadi kita dapat menggantikannya menjadi setiap A-nya kita ubah menjadi ini, U-nya kita ubah jadi ini. Jadi yang didapatkan adalah 1/6 kali 1/3 kali setengah tan. Yang tadi karena A-nya itu 4, A kuadratnya
4, maka A-nya sama dengan 2, jadi 1 per 2 tan pangkat min 1 U per 2. Tadi kan I 2 tambah C. Jadi 1 per 6 kali tan pangkat tan inverse 3 pangkat X per 2 tambah C. Tidak ada aturan yang mengharuskan Anda menuliskan substitusi U. Jika Anda dapat melakukannya dari pikiran boleh saja. Lalu untuk soal berikutnya yaitu integral dari 2 sampai 5 T akar T kuadrat kurang 4. Lalu kita akan misalkan U-nya itu T kuadrat kurang 4, sehingga diturunkan kiri kanan DU sama dengan 2T dt. Lalu kita evaluasi batasnya, karena ini dalam variabel T, karena kita misalkan U, sehingga batasnya kita akan evaluasi kembali, sehingga U-nya tadi adalah T kuadrat kurang 4, lalu kita masukkan batasnya yang batas bawahnya 2, maka ketika U-nya ketika T-nya sama dengan 2, maka U-nya 0. Lalu ketika T-nya sama dengan 5, U sama dengan 21. Tinggal disubstitusi saja ke U-nya yang ini. Lalu kita masukkan 2 sampai ini soal yang tadi, integral 2 sampai 5 dari T akar T kuadrat kurang 4 dt. Lalu kita keluarkan ini ya, jadi setengah integral 2 sampai 5 T kuadrat kurang 4 pangkat setengah 2T dt. Lalu setengah kali ini tadi yang batasnya telah diubah 0 sampai 21. Lalu karena U tadi ini T kuadrat kurang 4 ini kita ubah menjadi U. U pangkat setengah kali 2T dt ini DU tadi DU. Lalu kita dapatkan integral dari ini jadi 1 per 1 U per 1 tambah setengah kali U pangkat setengah tambah 1. Jadi 1 per 3 U pangkat 3 per 2 dari 0 sampai 21 sesuai batas yang tadi. Lalu disubstitusi setengah kali 21 pangkat 3 per 2 itu dapat diaproksimasikan dengan 32,08. Lalu untuk materi selanjutnya itu adalah integral parsial, menghitung integral dengan teknik pengintegralan parsial. Jadi intinya jika ada suatu integral tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan substitusi biasa, lalu kita dapat mencoba dengan menggunakan integral parsial. Jadi rumusnya adalah ini integral UX kali turunan pertama dari V dx sama dengan UX Vx kurang integral Vx UX dx. Lalu integral parsial integral tak tentu, integral UdV sama dengan U kali V kurang integral V du. Rumus yang berpadanan untuk integral tersebut adalah integral dari A sampai B UX V aksen X dx, lalu UX Vx dari A sampai B kurang AB Vx U aksen X dx. Jadi ini hanya untuk yang memiliki batas. Oke, jadi intinya adalah jika kita memiliki sebuah integral yang tidak dapat dikerjakan dengan substitusi biasa, kita dapat mencoba dengan ini. Rumus yang ini, yang bawah. Lalu kita akan lihat contoh soalnya. Sebelum kita ke contoh soalnya, ada sebuah trik untuk menentukan UV-nya. Jadi untuk menyelesaikannya adalah kita membagi dua integral tersebut menjadi dua bagian, yaitu U dan V. Lalu bagaimana kita menentukan U dan V-nya? Apabila kita salah dalam menentukan yang mana U yang mana V, kita akan menemukan kebuntuan, sehingga kita harus mencoba sebaliknya lagi. Dan menurut saya itu merupakan cara yang memerlukan waktu yang lama, sehingga kita memerlukan sebuah trik untuk menentukannya, yaitu adalah trik dengan nama ILATE. Jadi maksud ada ILATE itu kepanjangannya adalah inverse, logaritma, aljabar, trigonometri, dan eksponen. Urutan di atas menunjukkan prioritas untuk kita jadikan sebagai U. Jadi apabila kita menemukan inverse dalam integral tersebut, maka itu akan menjadi U. Nah, apabila kita menemukan logaritma dan tidak ada inverse, maka kita akan ubah jadi U. Begitu juga seterusnya. Jadi urutannya ini adalah urutan yang kita prioritaskan menjadi U. Kita akan coba langsung ke soalnya saja. Integral 1 sampai 2 dari T pangkat 6 ln T dt. Oke, kita akan pisahkan dulu terlebih dahulu, yaitu ada T pangkat 6 dan ln T.
T pangkat 6 dan T. Jadi untuk menentukan yang mana U dan mana V, kita harus tentukan dulu. Dia menggunakan konsep ILATE. Jadi T pangkat 6 ini adalah eh, eh, aljabar, lalu dan T adalah logaritma. Logaritma dan aljabar. Posisi logaritma lebih tinggi dari aljabar, maka logaritma yang kita akan gunakan sebagai U. Lalu makanya karena logaritma lebih tinggi, maka kita buat U-nya jadi dan T, dv-nya itu T pangkat 6 dt. Lalu kita turunkan U-nya 1 per T dt, kita integralkan T pangkat 6 jadi 1 per 7 T pangkat 7. Jadi soalnya itu 1 per 7 T pangkat 7 ln T dari 1 sampai 2 kurang integral 1 sampai 2 1 per 7 T pangkat 7 1 per T dt. Lalu kita langsung substitusi saja. 1 per 7 kali 1 per 128 dan 2 kurang dari 1 kurang 1 per 7 integral 1 sampai 2 dari T pangkat 6 lalu dikerjakan dapat hasilnya itu dapat aproksimasi dengan 10,083. Lalu contoh berikutnya adalah X kuadrat sin X dx. Jadi seperti yang tadi juga kita tentukan dulu, kita pisahkan ada X kuadrat ada sin X dx. X kuadrat aljabar, sin X trigonometri. Aljabar dan trigonometri, maka kita lihat posisinya. Eh, aljabar lebih tinggi daripada trigonometri, maka yang U itu sebagai aljabar. Yang aljabar, maka yang U-nya X kuadrat, yang dv-nya itu sin X dx, lalu U-nya kita turunkan 2X dx, dv-nya kita integralkan jadi min cos X. Lalu kita rumusnya itu U dikali V tambah V dikali V kali U aksen dx. Maka dari itu kita substitusikan saja langsung. Punya min X kuadrat cos X tambah 2 integral X cos X dx. Lalu integral X kuadrat sin X dx min X kuadrat cos X tambah 2. Karena dia menghasilkan sebuah bentuk integral yang tidak dapat diselesaikan lagi dengan cara substitusi biasa, maka kita gunakan integral parsial lagi. Ini disebut dengan integral parsial berulang, di mana kita menggunakan integral parsial sebanyak 2 kali atau lebih. Lalu kita coba lagi dengan yang tadi, X cos X, X-nya aljabar, cos X-nya itu trigonometri, maka kita gunakan U-nya sebagai X, dan dv-nya cos X dx. Maka dari itu, min X kuadrat cos X tambah 2 kali X sin X tambah cos X tambah C. Dengan menghasilkan min X kuadrat cos X tambah 2X sin X tambah 2 cos X tambah K. Kalian jangan sebagai konstanta. Lalu ada soal selanjutnya, yaitu E pangkat X sin X dx. Lalu kita gunakan E pangkat X-nya sebagai U, dv-nya sin X, dx. Maka du sama E pangkat X dx, dan V-nya itu min cos X. Lalu kita integralkan E pangkat X sin X dx sama dengan min E pangkat X cos X tambah integral E pangkat X cos X dx. Lalu kita kerjakan lagi E pangkat X ini min X integral E pangkat X sin X. Lalu min E pangkat X cos X tambah E pangkat X sin X kurang integral E pangkat X sin X dx. Lalu ini pindah ke sebelah. Jadi 2 kali E pangkat X sin X dx. Ini E pangkat X-nya keluar, E pangkat X kali sin X kurang cos X tambah C. Lalu 2 pindah ke sebelah, jadi menghasilkan 1 per 2 E pangkat X kali sin X kurang cos X tambah C. Demikian presentasi untuk bab 1 dan 7.2. Lalu akan disambung dengan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan dari Wesley, yaitu 7.3. Nah, untuk 7.3 itu sendiri, judulnya yaitu integral trigonometri ya. Nah, untuk integral trigonometri ini kita akan banyak menggunakan identitas ya. Nah, ini ada beberapa identitas yang akan berguna dan sering dipakai nanti. Nah, untuk
Integral trigonometri ini dia memiliki jenis-jenis juga ya. Saya akan bagi jenisnya berdasarkan kasusnya juga ya. Nah, kasusnya jika sin pangkat n itu n-nya ganjil, maka kita akan paksa dia akan jadi bentuk sin kuadrat x sama dengan 1 dikurang cos kuadrat x. Contohnya seperti ini. Nah, ini sin 4x dikali sin x, ya. Sin pangkat 4 dari padahal soal sin pangkat 5. Karena kita pisahkan sin pangkat x-nya, sin x-nya itu kita pisahkan 1 ke kanan, jadi kita kurangi 1 pangkat 5 jadi kurang 1, jadi tinggal 4 ya di sini. Nah, kita udah dapat pangkat 4, jadi kita sederhanakan lagi. Pangkat 4-nya tadi bisa jadi sin kuadrat x, itu dikuadratkan lagi. Nah, untuk D-nya ini apa yang diturunkan maka hasilnya sin x, yaitu min cos x ya. Nah, jadi untuk minnya itu kita keluarkan, jadi kita dapat integral 1 dikurang cos kuadrat x, ini dikuadratkan, diturunkan terhadap cos x. Nah, ini minnya tetap ya. Nah, integral dari 1 dikurang 2 cos kuadrat x tambah cos pangkat 4x, ya, diturunkan terhadap cos x. Nah, jadi minnya ini kita keluarkan dulu, keluar dulu ya. Jadi kita akan dapat setelah kita turunkan cos x dikurang 2 dikali 1/3 cos pangkat 3x tambah 1/5 cos pangkat 5x. Ya, ini ditambah c. Nah, minnya kita masukkan jadi min cos x ditambah 2/3 cos pangkat 3x dikurang 1/5 cos pangkat 5x tambah c. Ini jawabannya. Nah, untuk kasus yang kedua, yaitu masih jenis 1 ya. Jika n-nya itu genap, maka kita akan paksa dia membentuk seperti ini. Ya, kita paksa membentuk cos kuadrat x sama dengan 1 tambah cos 2x per 2 ya, per 2. Nah, contoh soalnya bisa kita lihat seperti ini. Ini kita ada soal integral dari cos pangkat 4x dx. Nah, untuk integralnya itu sendiri kita sederhanakan dulu. Cos pangkat 4x-nya itu kita sederhanakan jadi cos kuadrat x. Ini dikuadratkan dx ya. Nah, integralnya itu kan cos kuadrat x-nya tadi bisa kita ganti jadi ini 1 plus cos 2x per 2 ya. Nah, kita tuliskan. Nah, 1 tambah cos 2x per 2 ini dikuadratkan lagi dx ya, jangan lupa. Nah, kita kuadrat dari 2 ini kan 1/4 jadinya ya, 1/4. Nah, kita keluarkan 1/4-nya keluar. Jadi 1/4 kali integral dari 1 tambah cos 2x kuadrat dx. Nah, hasil dari kuadrat 1 tambah cos 2x itu yaitu 1 tambah cos 2x tambah cos kuadrat 4x. Nah, ini jangan lupa dx-nya. Jadi kita akan dapatkan persamaan seperti berikut, 1/4 kali x, ya karena diturunkan terhadap x ya, diturunkan terhadap x. Nah, jadi x tambah 1/2 dikali 1/2 cos kuadrat 2x tambah 1/3 kali cos 4x dikali 1/4 ya. Nah, jadi kita akan dapatkan hasil 1/4x tambah 1/16 cos kuadrat 2x tambah 1/48 cos pangkat cos 4x tambah c ya. Nah, begitu kira-kira untuk kasus kedua tadi. Nah, ini ada jenis kedua ya. Nah, untuk jenis kedua ini hampir-hampir sama, tetapi kita akan disuruh mengintegralkan 2 buah sudut trigonometri ya. Nah, tapi aturannya juga tetap sama. Contoh soal saja. Ini ada contoh soal integral dari sin pangkat 3x cos pangkat minus 4x dx ya. Nah, untuk integralnya itu kita buat seperti ini. Kita tulis soal dulu. Nah, untuk sin pangkat 3x-nya tadi, sin x-nya kita keluarkan 1 buah. Jadi ke kanan kita buat. Nah, setelah kita buat seperti itu, di sini bakal sisa sin kuadrat x dikali cos pangkat minus 4x. Nah, integral dari sin kuadrat
Maaf ya, bukan integral. Jadi untuk sin kuadrat X-nya ini kita bisa ganti jadi 1 dikurang cos kuadrat X ya. Ini cos pangkat minus 4X-nya ini tidak perlu kita sederhanakan lagi. Ini jadi diturunkan terhadap min cos X lagi seperti tadi ya. Nah, jadi kita kalikan ke dalam saja langsung yang untuk cos pangkat minus 4X-nya tadi kita langsung kalikan ke dalam saja. Jadi cos pangkat minus 4X dikurang cos pangkat minus 2X ya diturunkan terhadap min cos X. Nah, min cos X tadi kita keluarkan minnya dan bakal jadi integral dari cos pangkat minus 4X dikurang cos pangkat minus 2X turunkan terhadap cos X ya. Nah, jadi untuk hasilnya kita akan dapatkan ini minusnya di luar dulu karena yang tadi ya di luar integral. Jadi kita akan dapatkan 1 per min 3 cos min 3X dikurang 1 per min 1 cos minus 1X ya tambah C. Nah, untuk yang tadi kita kalikan minnya ke dalam ya. Jadi hasilnya bakal sepertiga cos pangkat minus 3X dikurang cos minus 1X tambah C ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ada jenis ketiga. Jenis ketiga ini nanti bakal banyak dipakai ya. Karena bakal banyak soal-soal yang akan pakai seperti ini ya. Nah, untuk jenis ketiga ini bisa kita lihat di sini ada beberapa ketentuan, 3 ketentuan ya. Ini bisa kita hafal. Nah, untuk ketentuannya itu sendiri nanti koefisien dari variabelnya itu kita tambahkan untuk yang pertama kali ya. Kita tambahkan, lalu kita jumlahkan dengan hasil dari sin variabelnya itu dikurang ya, m kurang n ya. Nah, jadi kita langsung saja ke contohnya seperti ini ya. Nah, untuk ini tadi ya ini m-nya, ini n-nya. Jadi kita langsung tambahkan saja jadi dapat sin 6x ya. Hasil pengurangannya juga 4 kurang 2 jadi sin 2x ya. Untuk pengintervalannya bisa dilihat. Nanti kita akan mendapatkan jawaban seperti ini. Ini hasil penyederhanaannya. Nah, lanjut. Nah, jenis 4 saya akan satukan saja dengan jenis 5 karena hampir mirip dan juga materinya hampir sama juga ya. Nah, jenis 4 ini ya karena kita penggunaan tan dan kotangan ya. Nah, jika dia tangan, kita akan buat dia seperti bentuk seperti ini. Jika dia kotangan, kita akan bentuk dia seperti nanti. Ya. Nah, untuk jenis 5, jika kita menemukan kasus seperti ini, kasus N-nya genap, M-nya bebas ya. Nah, kita bakal paksa tan jika dia tan ya. Kita paksa bakal jadi sekan kuadrat X. Jika dia kotangan, maka min kosekan kuadrat X ya. Ini sebaliknya, jika kasusnya M-nya ganjil, N-nya bebas, sekan X-nya itu kita paksa jadi sekan X tan X. Jika dia kosekan, kosekan X, nanti jadi min kosekan X kali kotangan X ya. Langsung ke contoh soal saja. Nah, untuk contoh soalnya ya kita dapat integral seperti ini. Integral tan pangkat min 3 per 2 X sekan pangkat 4X dx. Nah, kita sederhanakan dulu bagian sekan pangkat 4X-nya itu. Jadi kita pisahkan ke kanan. Jadi nanti dapat seperti ini ya. Tan min 3 per 2x sekan kuadrat x kali sekan kuadrat x dx. Jadi tan min 3 per 2x ini sekan kuadrat x tadi kita ganti menjadi 1 tambah tan kuadrat x. Ini dikalikan. Nah, jadi kita akan turunkan terhadap tan x karena turunan tan x itu sekan kuadrat x ya. Nah, kita dapat integralnya nanti jadi tan min 3 dikurang 2 ini kita kalikan ke dalam ya. Kita kalikan ke dalam. X tambah tan 1/2 X ya, turunkan terhadap tan X. Jangan lupa ya. Nah, kita akan dapat hasil seperti ini nih, 1/setengah min setengah
tan pangkat minus setengah X tambah 1/3/2 tan pangkat 3/2 X tambah C ya. Nah, jadi kita akan sederhanakan lagi dari min 2 tan pangkat min setengah X tambah 2/3 tan 3/2 tambah ini tan 3/2 X ya tambah C. Nah, begitu kira-kira untuk pembahasan 7.3 yaitu integral trigonometri, dan teman saya akan melanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah subbab 7.4. Nah, pada subbab you cannot apa sih? Wih, gak bisa share screen aku sih. Oke, selanjutnya adalah subbab 7.4. Pada subbab ini kita akan membahas tentang substitusi yang merasionalkan. Nah, biasanya teknik pada 7.4 ini kita akan eh, kita akan mengintegralkan bentuk yang akar. Jadi 7.4 ini memudahkan kita untuk mengintegralkan akar. Karena biasanya kita kesulitan untuk mengintegralkan akar. Jadi ada 4 bentuk akar yang dapat kita integralkan menggunakan teknik 7.4. Jadi bentuk pertama adalah akar N dari AX tambah B. Nah, apabila kita bertemu dengan bentuk seperti yang di atas, jika kita ingin mengintegralkannya, maka kita dapat memisalkan akar N AX tambah B tadi menjadi U. Contohnya adalah sebagai berikut, integral T dt per akar dari 3T tambah 4. Nah, seperti yang saya katakan, kita misalkan akar 3T tambah 4 menjadi U. Di sini saya tulis U sama dengan akar 3T tambah 4. Untuk menghilangkan akarnya, kita kuadratkan kedua ruas. U kuadrat sama dengan 3T tambah 4. Sehingga T sama dengan U kuadrat kurang 4/3. Nah, karena nanti kita akan mengintegralkan T, maka kita ubah dulu dt-nya menjadi U, yaitu dt sama dengan 2/3 U du. Sehingga integral di atas berubah menjadi integral U kuadrat kurang 4/3, yang mana tadinya itu adalah T, dikali 2/3 U du, yang mana tadi itulah dt. Per akar 3T tambah 4 kita ubah menjadi U. Kemudian kita coret U yang di atas dan yang di bawah. Kemudian berubah menjadi akar 2 kali U kuadrat kurang 4/9 du. Seperti biasa, sifat integral kita bisa mengeluarkan konstanta, jadi kita bisa mengeluarkan 2/9. Sehingga 2/9 kali integral U kuadrat kurang 4 du. Kemudian berubah menjadi 2/9 sepertiga U pangkat 3 kurang 4 U tambah C. Kemudian 2 kali 1, 2. 9 kali 3 menjadi 27, sehingga 2/27 U pangkat 3. Kemudian 2 kali 4, 8. Sehingga kurang 8/9 U tambah C. Nah, ini masih dalam U. Sedangkan soalnya tadi ada dalam T, sehingga kita mengubah U-nya menjadi T. Tadi kita misalkan U-nya adalah akar dari 3T tambah 4. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 kali akar 3T tambah 4 pangkat 3 per 27 dikurang 8 kali akar 3T tambah 4/9 tambah C. Bentuk berikutnya adalah jika kita bertemu dengan bentuk akar A kuadrat kurang, kurang X kuadrat, kemudian akar dari A kuadrat tambah X kuadrat, dan akar dari X kuadrat kurang A kuadrat. Nah, jika kita bertemu dengan pengintegralan seperti bentuk berikut, kita dapat menggunakan identitas trigonometri untuk menyelesaikannya.
Yang mana identitas trigonometri tadi sudah dijelaskan di 7.3, yaitu sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini, ada 3 bentuk seperti yang saya katakan tadi. Bentuk pertama, kita misalkan X-nya menjadi asin theta. Bentuk kedua, X-nya adalah a tan theta. Bentuk ketiga, X-nya adalah a secant theta. Nah, untuk bagian kesamaan, seperti yang jika kita perhatikan, a kuadrat kurang X kuadrat itu mirip dengan 1 kurang sin kuadrat X. Ini adalah identitas trigonometri yang saya katakan tadi. Sehingga 1 kurang sin kuadrat theta adalah cos kuadrat theta. Kemudian pada kesamaan kedua, a kuadrat tambah X kuadrat itu bentuknya mirip dengan 1 tambah tan kuadrat theta. Dengan A-nya menjadi 1 dan X-nya adalah tan theta. Ini juga merupakan sifat identitas trigonometri. Sehingga 1 tambah tan kuadrat theta adalah secant kuadrat theta. Kemudian pada bentuk ketiga, itu mirip bentuknya dengan secant kuadrat theta dikurang 1. Yang mana X-nya adalah secant theta dan A-nya adalah 1. Sehingga secant kuadrat theta dikurang 1 akan berubah menjadi tan kuadrat theta. Nah, pada bagian hasil penyederhanaan, bentuk akar dari a kuadrat kurang x kuadrat akan berubah menjadi a cos theta. Kemudian bentuk akar dari a kuadrat tambah x kuadrat akan berubah menjadi bentuk a secant theta. Dan akar dari x kuadrat kurang a kuadrat akan berubah menjadi plus minus a tan theta. Bagian ini merupakan sebuah ketentuan dan sudah dibuktikan dengan menyelesaikan berbagai soal. Contoh soal pertama akan saya tunjukkan. Nah, maaf tadi agak lag. Kemudian saya akan menjelaskan soal pertama. Akar dari 4x pangkat 2 per 4x jika diintegralkan, kita menggunakan bentuk bentuk yang pertama, yang mana A-nya di sini adalah 2, sehingga X-nya adalah 2 sin theta. Kita turunkan kedua ruas, menjadi dx sama dengan 2 cos theta d theta. Persamaan di atas akan berubah menjadi integral akar dari 4 kurang 2 sin theta kuadrat dikali 2 cos theta d theta per 2 sin theta. Nah, kita coret duanya, kemudian cos theta per sin theta berubah menjadi kotangent theta. Nah, di sini kita mengeluarkan 4, sehingga 4 kali 1 kurang sin kuadrat theta. Kita akarkan 4 cos kuadrat theta menjadi 2 cos theta. Kemudian karena 2 adalah konstanta, kita bisa mengeluarkan 2. Sehingga persamaannya menjadi 2 kali cos theta kali cos theta per sin theta d theta. Kemudian 2 integral 1 kurang sin kuadrat theta per sin theta d theta. Kalau kita integralkan ini, kita mengubahnya menjadi bentuk integral 1 per sin theta kurang sin kuadrat theta per sin theta. Sehingga hasil integralnya adalah 2 kali 1 kurang cos theta tambah kotangent theta tambah cos theta tambah C. Nah, di sini persamaannya masih dalam bentuk theta. Sedangkan di awal persamaannya dalam bentuk X. Sehingga kita harus mengubah theta menjadi X. Nah, tadi diketahui sin theta adalah X per 2. Dengan menggunakan sifat trigonometri, yang mana sin adalah depan per miring, seperti yang saya gambarkan pada segitiga berikut, sehingga pada bagian sampingnya adalah akar dari 4 kurang x kuadrat. Sehingga kosekant theta berubah menjadi 2 per x, kotangent theta berubah menjadi akar dari 4x
4 kurang X kuadrat per X. Kemudian cos theta berubah menjadi akar dari 4 kurang X kuadrat per 2. Kemudian hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian saya akan menjelaskan soal berikutnya. Nah, di sini soal berikutnya adalah integral dari 3x per akar dari x kuadrat tambah 2x tambah 5 dx. Kita perlu mengubah bagian penyebutnya agar sama menjadi ketiga bentuk yang saya sebutkan sebelumnya. Di sini kita dapat menuliskan integral 3x per akar dari x kuadrat tambah 2x tambah 1 tambah 4 dx. Sehingga berubah menjadi akar dari 3x per akar x tambah 1 kuadrat tambah 4 dx. Di sini A-nya adalah 2. Dan x tambah 1 adalah 2 tan x. Sehingga x-nya adalah 2 tan x kurang 1. Kemudian kita turunkan kedua ruas. Dx sama dengan 2 sekant kuadrat x, 2 sekant kuadrat theta, d theta. Sehingga persamaan integral sebelumnya berubah menjadi integral 3 kali 2 tan theta kurang 1 dikali 2 sekant kuadrat theta di theta per akar dari 2 tan theta kuadrat per 4. Jika dilanjutkan 3 kali 2 tan theta kurang 1 kali 2 sekant kuadrat theta d theta per 4 per akar 4 akar tan kuadrat theta tambah 1. Kenapa bisa jadi 4? Karena tadi kita mengeluarkan 4 dari 2 tan theta kuadrat tambah 4. Kemudian karena 3 kali 2 adalah konstanta, kita dapat mengeluarkannya menjadi 6 integral 2 tan theta kurang 1 dikali sekant kuadrat theta d theta per akar dari 4 sekant kuadrat theta. Nah, kenapa berubah menjadi sekant kuadrat theta? Karena tadi tan kuadrat theta tambah 1 adalah sekant kuadrat theta, yang mana ini adalah salah satu identitas trigonometri. Kemudian persamaannya berubah menjadi 6 integral 2 tan theta kurang 1 kali sekant kuadrat theta d theta per 2 sekant theta. Di sini sekant theta dapat kita coret. Dan karena 1 per 2 adalah konstanta, kita dapat mengeluarkan 1 per 2, sehingga menjadi 6 per 2 integral 2 tan theta sekant theta kurang sekant theta d theta. 6 per 2 adalah 3. Kemudian hasil integralnya adalah 2 sekant theta kurang len sekant theta tambah tan theta tambah c. Nah, karena ini masih ada dalam bentuk theta, sedangkan soal sebelumnya berada dalam bentuk x. Sehingga kita perlu mengubah theta menjadi bentuk x. Nah, tadi diketahui tan theta adalah x tambah 1 per 2. Dan tan itu adalah depan per miring. Depan per samping. Sehingga miringnya dapat kita ketahui akar dari x kuadrat tambah 2x tambah 5. Oleh karena itu, kita dapat mengubah sekant theta menjadi akar dari x kuadrat tambah 2x tambah 5 per 2. Dan sekant theta pada bagian len kita ubah juga menjadi akar dari x kuadrat tambah 2x tambah 5 per 2. Dan tan theta berubah menjadi x tambah 1 per 2 tambah c. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 per 2 kali akar x kuadrat tambah 2x tambah 5 dikurang 3 kali len akar dari x kuadrat tambah 2x tambah 5 per 2 tambah x tambah 1 per 2 tambah c. Nah, demikianlah presentasi pada bagian 7.4. Selanjutnya pada bagian 7.5 akan dijelaskan oleh teman saya, Christian. Selanjutnya saya akan menjelaskan subbab 7.5, yaitu integral fungsi rasional dan pecahan parsial. Fungsi rasional ini sendiri diekspresikan sebagai Rx sama dengan Px per Qx, di mana Px dan Qx adalah polinomial. Untuk menghitung integral fungsi rasional, kita perlu melakukan dekomposisi pecahan parsial dari fungsi rasional tersebut.
Metode pecahan parsial sendiri adalah suatu teknik aljabar di mana Rx tadi didekomposisi menjadi jumlahan suku-suku. Hmm, Rx sama dengan Px per Qx sama dengan Px ditambah F1 X ditambah F2 X tambah sampai ke Fkx, di mana Px suatu polinomial dan Fi X pecahan parsial berbentuk A per AX tambah B, di, di mana ini adalah faktor linier, atau BX ditambah C per AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana ini adalah faktor kuadratik. Untuk A besar, B besar, C besar, ataupun A kecil, B besar, B kecil, dan C kecil adalah konstanta-konstanta. Contohnya di sini ada soalnya, eh, kita diminta untuk menghitung integral X pangkat 3 per 1, eh, X pangkat 3 dikurang 1 per X pangkat 3 ditambah X dx. Kita memulainya dengan mendekomposisi integral, yaitu X pangkat 3 dikurang 1 per X pangkat 3 ditambah X, sama dengan 1 dikurang 1 ditambah X per X, X kuadrat tambah 1. Eh, yang fungsi rasional yang dapat didekomposisi menjadi pecahan parsial adalah suku kedua, yaitu 1 ditambah X per X, X kuadrat tambah 1 sama dengan A per X ditambah BX ditambah C per X kuadrat tambah 1. Konstanta A, B, dan C diperoleh dengan mengalihkan kedua sisi dengan fungsi penyebut, yaitu 1 ditambah X sama dengan A X kuadrat tambah 1 ditambah BX tambah CX. 1 tambah X sama dengan A ditambah B X kuadrat ditambah C X tambah A. Maka akan diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan min 1, C sama dengan 1. Jadi nantinya 1 tambah X per X, X kuadrat tambah 1 sama dengan 1 per X ditambah min X tambah 1 per X kuadrat tambah 1. Jadi fungsi rasional semula didekomposisi menjadi X pangkat 3 dikurang 1 per X pangkat 3 ditambah X sama dengan 1 dikurang 1 per X ditambah 1 per X per X kuadrat tambah 1. Jadi ln X pangkat 3 kurang 1 per X pangkat 3 tambah X dx sama dengan integral X pangkat 3 dikurang 1 per X pangkat 3 tambah X dx sama dengan integral 1 dikurang 1 per X tambah 1 per X per X kuadrat tambah 1 dx. Menjadi hasilnya X dikurang ln X mutlak ditambah setengah ln X kuadrat tambah 1 dikurang tan min 1 pangkat min 1 X tambah C. Selanjutnya kita melihat faktor-faktor linearnya. Yang pertama, jika Qx adalah AX tambah B per N, maka kelipatan N dari faktor AX tambah B, maka dekomposisinya A1 per AX tambah B ditambah A2 AX per AX tambah B kuadrat, sampai AN per AX tambah BN. Yang A1, A2, dan sampai AN itu adalah konstanta. Jika Qx adalah faktor-faktor linear dengan kelipatan N sama dengan 1, maka Qx sama dengan A1X ditambah B1 kali A2X tambah B2 sampai ANX tambah BN. Maka dekomposisinya adalah A1 per A1X ditambah B1 ditambah A2 per A2X tambah B2 sampai ANX ditambah BN. Selanjutnya ada faktor kuadratik, di mana jika Qx adalah AX kuadrat tambah BX ditambah C pangkat N, atau kelipatan N dari faktor kuadrat tambah BX tambah C, di mana AX kuadrat ditambah BX ditambah C tidak dapat difaktorkan. Maka di dekomposisi Rx-nya. Ini ada B1 X tambah C1 per AX kuadrat ditambah BX tambah C ditambah B2 X tambah C2 per AX kuadrat ditambah BX tambah C pangkat 2 sampai
BNX tambah CN per AX kuadrat tambah BX tambah C pangkat N. Di mana B1, B2 sampai Bn dan C1, C2 sampai Cn adalah konstanta. Jika faktor-faktor kuadratik mempunyai kelipatan n sama dengan 1, maka didekomposisinya menjadi B1X ditambah C1 per A1X kuadrat ditambah B1X ditambah C1 ditambah B kuadrat X, B2X tambah C2 per A2X kuadrat tambah B2X tambah C kuadrat C2 ditambah B N per ANX kuadrat tambah BNX tambah CN di mana B1, B2 sampai Bn dan C1, C2 sampai Cn adalah konstanta. Dan jika Qx kombinasi dari faktor-faktor linear dan kuadratik, maka digunakan dekomposisi yang sesuai untuk masing-masing faktor. Selanjutnya ada contoh soal sebagai berikut, yaitu 5x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat, yaitu integral 5x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 2x kurang 1 per x pangkat 4 tambah x kuadrat dx. Eh, ini nanti akan didekomposisi, yaitu 5x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat tambah 2x dikurang 1 per x pangkat 4 tambah x2 x kuadrat. Jadi A per X tambah B per X pangkat 2 ditambah CX ditambah D per X kuadrat tambah 1. Didekomposisi 5X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 2X dikurang 1 menjadi A per A X, X kuadrat tambah 1 ditambah B X kuadrat tambah 1 tambah X tambah 4 X kuadrat. Nanti menjadi A X pangkat pangkat 3 ditambah AX tambah BX kuadrat ditambah B ditambah CX pangkat 3 ditambah X kuadrat. Nanti hasil akhirnya menjadi AX pangkat 3 tambah CX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah X pangkat 2 ditambah AX tambah B nanti menjadi A tambah C X pangkat 3 ditambah B tambah D X kuadrat ditambah AX tambah B. Eh, A tambah C-nya adalah 5 dan B tambah D-nya sama dengan min 3. Berarti A-nya adalah 2 dan B-nya adalah min 1. Dari sini bisa kita tentukan C-nya adalah 3 dan D-nya adalah min 2. Sehingga integral 5x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 per x pangkat 4 ditambah x kuadrat dx sama dengan integral 2 per x dikurang 1 per x pangkat 2 ditambah 3x kurang 2 per x kuadrat ditambah 1 dx. Kita bisa buatnya atau kita ubah jadi integral 2 per x dikurang 1 per x kuadrat ditambah 3x x kuadrat tambah 1 dikurang 2 per x kuadrat tambah 1. dx-nya jadi masih ada. Nanti hasil akhirnya 2 ln mutlak X ditambah 1 per X ditambah 3 per 2 ln mutlak X kuadrat ditambah 1 dikurang 2 tangen min 1 X ditambah C. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.